Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa dhurriyyatan salihah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk bisa kembali mengawali aktivitas kita, kehidupan kita di dunia ini dengan sesuatu yang mulia, kebaikan yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah salat fardu subuh. Alhamdulillah, setelahnya kita melanjutkan pula duduk dalam majelis ilmu, mempelajari agamanya yang mulia, yang juga merupakan amalan dan perbuatan yang bernilai tinggi di sisinya. Karena yang kita pelajari adalah ayat-ayatnya serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panduan serta petunjuk bagi kita dalam kehidupan. Ketika seseorang berusaha belajar memahami agama yang ia anut, merupakan salah satu usaha yang mulia, usaha yang sangat bernilai tinggi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan ilmu itu pula lah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan serta istiqamah di dalam belajar ini. Karena ketika seseorang di dalam belajar mempelajari syariat Allah lalu ia amalkan, sungguh itu akan sangat berbeda dengan orang-orang yang beragama tanpa diikutkan dengan ilmu yang ia amalkan. Oleh itulah kita harus selalu bersemangat dan harus selalu berusaha untuk memahami dari setiap syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi umat ini. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ucapan salat itu menjadi bukti hendaknya kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita berharap dengan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita tak lupa pula mendoakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita, yang selalu memberikan dan mengorbankan apa yang mereka punya demi anak-anak mereka yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dari jerih keringat, usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan. Allah berikan ridha kepada mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Kemudian untuk para guru, para pendidik kita, orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu, kita doakan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka, dan Allah jadikan anak keturunan mereka anak-anak yang saleh dan saleha. Kemudian
Kita masih bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya dan untuk seluruh kaum muslimin dan musliman. Kita dalam pembahasan Al-Yawmul Akhir dalam rukun iman. Di antara pembahasan yang terkait dengan rukun iman adalah Al-Yawmul Akhir. Al-Yawmul Akhir, ketika kita beriman kepada Yaumil Akhir, maka itu artinya kita beriman yang berkaitan, yang pertama adalah bil ba'thi wan nusyur. Iman terhadap Yaumil Akhir berarti kita mengimani akan adanya hari berbangkit di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, za'ama alladhina kafaru 'allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir dia mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul bala wa rabbi. Ya, kalian semua pasti akan dibangkitkan oleh Rabbku dan akan kemudian akan diberikan berita apa yang telah kalian lakukan. Akan disampaikan kepada kalian seluruh informasi, seluruh perbuatan-perbuatan kalian di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian di hari kiamat kelak ya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil yaumil akhir, ya beriman dengan yaumil akhir itu artinya beriman kepada al-ba'tsi wan nusyur. Kita mengimani akan hari berbangkit ya setelah kematian. Kemudian al-iman bil yaumil akhir itu artinya al-iman bil jazaa'i wal hisab. Mengimani akan adanya hari berbangkit itu, hari kiamat itu adalah iman terhadap adanya balasan dan penghisapan amal. Ketika kita beriman kepada yaumil akhir, ya, kita mengimani akan adanya hari berbangkit. Kita beramal, kita berbekal. Dan yang kedua, kita mengimani akan adanya hari pembalasan, hari penghisapan seluruh amal perbuatan manusia, saghiran kana am kabiran, perbuatan yang kecil maupun yang besar akan dihitung Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertunjukkan kepadanya dan akan diperlihatkan kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maka Allah ampuni. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin tutupi, maka Allah tutupi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kepadanya iqab, maka kemudian di situ akan ia dapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, kata Allah. Kita semua akan kembali kepadanya. Dan kemudian sesungguhnya atas kami pula lah hisab mereka. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah akan menghitung amal seluruh perbuatan kita. Orang yang beriman kepada yaumil akhir, maka dia mempersiapkan diri untuk hari perhitungan, untuk hari pembalasan. Syi'ta am abaita, o syi'na am abaina. Engkau sadar ataupun tidak, atau kita sadar ataupun tidak, kita akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iman bi yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir itu artinya al-imanu bima yakunu fi yaumil qiyamati minasy syafa'ati wal haudi was sirati wal mizani wa i'ta'il as-sahaif. Beriman kepada yaumil akhir itu artinya kita beriman terhadap as-syafa'ah yang akan terjadi di hari kiamat. Beriman kepada al-haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada adanya sirat yang membentang, kemudian beriman akan adanya mizan, timbangan. Beriman kepada yaumil akhir artinya beriman bi'ata'is sahaif, akan diberikan catatan-catatan amal. Itu sebuah keniscayaan dan akan pasti terjadi. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, beriman kepada yaumil akhir
Itu artinya al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada yaumil akhir artinya kita beriman adanya neraka dan adanya surga. Al-imanu bil jannati wan nari annahum al mustaqir nihai lil khalqi ajmain. Bahwa ternyata di hari kiamat kelak tempat terakhir, terminal terakhir bagi manusia satu di antara dua, surga atau neraka. Fal jannatu darun na'imil muqim. Adapun surga tempat orang-orang yang diberi nikmat dan kekal abadi di sana. Wan naru hiya darul adzabil alim. Adapun nerakanya adalah tempat azab yang sangat pedih bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila mawfidhatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, wahai manusia, ila mawfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menjemput ampunan Allah harus segera. Ketika seorang manusia jatuh di dalam dosa, segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita khilaf dan salah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan kita abai dalam urusan agama, wasari'u, bersegeralah kalian, kata Allah, untuk menjemput ampunannya, untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Allah selalu membentangkan dan selalu membuka bagi siapapun, membentangkan harapan, membentangkan ampunan bagi siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah pula kalian untuk menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwani wa akhwati fiddin, inilah penyesalan yang sebenarnya bagi seseorang, penyesalan yang sebenar-benarnya, penyesalan yang hakiki, di mana Allah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi, tapi tidak ada setitik pun, satu tempat pun, satu jengkal pun bagi kita di surga. Waliyadzubillah. Kita melihat bentangan bumi yang sangat luas, tapi kemudian kita merasakan betapa lapangnya di sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi ternyata tidak ada tempat bagi si fulan di situ, tidak ada tempat bagi si ilan di sana. Inilah sesungguhnya kerugian yang besar bagi seorang manusia. Surga yang luas, surga yang sangat lapang, surga yang sangat indah, surga yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, ternyata tiada satu pun, tiada tempat baginya di sana. Makanya ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika menceritakan bagaimana sesungguhnya kemenangan yang hakiki itu adalah di saat seorang manusia telah menjejakkan kakinya ke dalam surga. Ini adalah akhir daripada perjuangan kita. Ketika kita masuk ke dalam surga, itu adalah tempat yang paling indah, balasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berusaha dan berjuang untuk menggapai rahmat dan ridhanya. Maka itu segeralah, kata Allah, untuk menjemput ampunannya, untuk menuju surga yang luasnya lah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah khususkan itu hanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintahnya, yang meninggalkan segala larangannya, yang mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, hari berjalan dia menuju kepada Allah dengan beriman kepadanya,
dengan takut kepadanya dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada umat ini. Oleh itu ikhwani, mari kita bersegera, jangan kita tunda-tunda. Mari kita bersemangat, jangan lemas dan putus harapan. Tidak ada seorang manusia yang jatuh kepada satu kesalahan kecuali Allah bukakan baginya pintu maaf dengan menggapai ampunannya dengan cara bertaubat dan kembali kepadanya. Dalam ayat lain Allah katakan, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Bertakwalah, berhati-hatilah kalian dari api neraka Allah, jaga diri kalian dari api neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Maka mari kita sama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita sebagaimana Allah pesankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita salah satu usaha, solusi bagaimana cara selamat adalah dengan cara ittaqun nara walau bisyaqqit tamr. Berusahalah kalian, kata Nabi, agar kalian selamat dari neraka Allah walaupun dengan separuh biji korma, atau separuh korma hanya bisa kalian lakukan untuk selamat dari neraka. Lakukan itu. Lakukan itu. Kalau hanya itu yang bisa kita lakukan, lakukan agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang bisa kita lakukan agar kita ini ya dijaga Allah Azza wa Jalla dan diselamatkan dari siksaan dan azabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk al-imanu bil yaumil akhir adalah termasuk kepadanya al-imanu bi asratis sa'ah, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Allati akhbara biha Allah fi kitabihi war rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, yang telah disampaikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Sawa'un kanat min alamati sughra awil kubra, baik itu tanda-tanda hari kiamat merupakan tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar, kita imani itu. Wal kalam anha mufassal fi kutubil aqaidil mutawwalah. Pembahasan tentang tanda-tanda ini sangat panjang, dibahas oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih, disampaikan oleh mereka dalam kitab-kitab akidah dengan pembahasan yang sangat panjang dan sangat rinci. Kemudian al-iman bil yaumil akhir, masuk kepadanya adalah al-imanu bi qiyamis sa'ah, beriman akan adanya hari kiamat, wa nafkhi fis-sur, dan beriman kepada tiupan sangkakala, di mana itu ada proses-proses yang akan terjadi. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, wal Qur'anu qad akhbara bi thalasi nafakhat, Al-Quran menyebutkan 3 kali tiupan. Nafkhatul faza', ya tiupan yang membuat semua kaget, ya. Laqad dzakaraha fi suratin Naml, Allah katakan dalam surah An-Naml, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Hari di mana tiup sangkakala, fafazi'a, kagetlah seluruh man fis samawati wa man fil ardi, seluruh yang ada di langit dan ada yang di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Yang kedua dan ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nafkhatus sa'iq, setelah itu manusia semuanya meninggal. Kemudian wa nafkhatul qiyam, dan setelah itu manusia akan bangkit. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, ditiuplah sangkakala, kemudian matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah tidak mati. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup dengan tiupan yang berikutnya yang 3 kali, fa idzahum qiyamun yanzurun, kemudian tiba-tiba mereka bangkit, ya,
menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil maut. Beriman kepada yaumil akhir, beriman dengan kematian, ikhwani wa akhwati fiddin. Wa huwa al-qiyamatus sughra. Disebut juga oleh para ulama dengan kiamat kecil, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa qala ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Ikhwani, kematian adalah tanda, pelajaran, nasihat yang paling mahal bagi kehidupan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bi mauti ahadikum mau'idhah. Cukuplah kematian salah seorang dari kalian itu adalah pelajaran mahal, nasihat yang paling mahal bagi kalian semuanya. Maka itu ikhwani, kematian adalah keniscayaan, itu akan terjadi pada siapapun. Nas'alullaha as-salamata wa husnul khatimah. Kita minta kepada Allah ya keselamatan, dan kita minta kepadanya ya husnul khatimah. Ya, dimanapun, kapanpun, kita berharap dalam keadaan beriman kepadanya, dan kita dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil yaumil akhir masuk juga adalah diantaranya al-imanu bi fitnatil qabr, beriman kepada ya pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, wasu'al mayyit ba'da dafnihi, dan kita beriman akan adanya pertanyaan setelah dikuburkan, an rabbihi tentang Rabbnya, wa an dinihi tentang agamanya, wa an nabiyyihi tentang nabinya. Inilah yang kita sering sampaikan tentang al-usul as-salasa, 3 dasar utama yang mesti kita pelajari, karena itu akan ditanyakan Allah nanti di hari kiamat kelak ketika kita dimasukkan ke alam barzakh kita. Tentang Rabbnya, kita kenali Rabb kita dengan sesungguhnya, kita sembah Allah dengan sembahan yang benar, tidak kita ikutkan, kita tidak campurkan dengan kesyirikan apapun. Yang kedua, tentang agama yang mulia ini, kita kenali mana yang agama, mana yang bukan. Kita beragama berdasarkan dalil dan panduan, bukan berdasarkan kira-kira dan rasa-rasa serta keinginan kita, bukan. Tapi kita beragama di atas syariat yang mulia, yang dipandu oleh 2 wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Beramal berdasarkan dalil, berakidah berdasarkan dalil, dan kita berakhlak mulia dalam kehidupan kita bersesama. Bermuamalah dengan muamalah yang baik, menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita, dan seterusnya. Dan kemudian kita mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah Nabi yang mulia, Nabi yang rahim, Nabi yang rahmah, Nabi yang baik akhlaknya, Nabi yang santun, Nabi yang jujur dan amanah. Kenali beliau, tanamkan rasa cinta itu dalam diri kita, tanamkan rasa cinta itu kepada anak-anak kita. Kemudian al-imanu bil yaumil akhir masuk juga di antaranya adalah al-imanu bi adzabil qabri wa na'im, beriman dengan azab kubur dan juga beriman dengan adanya siksaan kubur. Itu bagian dari seluruh proses keimanan terhadap yaumil akhir. Beriman tentang adanya azab kubur, beriman tentang adanya nikmat kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Pagi dan petang terus diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat kelak. Allah katakan, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab, masukkan mereka ke dalam neraka, siksa dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat besar. Dari Zaid ibn Thabit, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laula an tadafanu lada'autu Allah ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u min. Ini
Nabi berkata kepada kita bahwa kalau bukan karena berat bagi kita, maka aku minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala perdengarkan kepada kita azab kubur itu, yang atau yang seperti aku dengarkan kata Nabi, thumma aqbal biwajhi faqala ta'awwadhu billahi min azabin nar. Kemudian kata Nabi, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab api neraka. Qalu na'udzu billahi min azabin nar, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqal, lalu Nabi berkata, ta'awwadhu min azabil qabri, berlindunglah kalian dari azab kubur, kata Allah, kata Nabi. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi min azabil qabr, dan aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis rawahu Muslim. Bukankah di dalam setiap solat kita, di penghujung tahiyat kita, sebelum salam, kita minta kepada Allah berlindung dari fitnatil qabri wa azabil qabri, wa na'udzubika min fitnatin nari wa azabin nar, wa a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Kita minta kepada Allah. Jangan lupa sebelum kita salam berlindung kepada Allah setiap dalam salat kita, salat wajib maupun salat sunnah, kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita dari siksa neraka dan siksa kuburnya. Di dalam hadis Barra ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mu'min ba'da ijabatil malakaini fi qabri, tentang seorang mukmin setelah dia menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya. Yunadi munadin minas sama, ada suara yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah, hambaku benar, jujur, maka bentangkanlah, hamparkanlah perbanani dari surga. Walbisuhu minal jannah, berikan pakaian surga. Waftahu lahu baban filal jannah, bukakan pintu mengarah ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsah lahu fi qabri madda basari. Allahu akbar. Orang yang beriman akan merasakan kenikmatan, akan merasakan keindahan, dan akan dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Hal ini tentu harus dibaca dengan kacamata iman, harus diyakini. Kemudian kita persiapkan diri kita agar nantinya saat si fulan dimasukkan, kita mendapatkan perbanani dari surga, pakaian dari surga, dibukakan jalan pintu menuju surga, dan dilapangkan kuburan kita ya selapang-lapangnya, seluas mata kita memandang. Allahu akbar. Ini menunjukkan adanya nikmat dan keindahan di dalam alam kubur. Dalam doa-doa yang juga kita minta kepada Allah saat kita menyolatkan seseorang, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kuburannya taman-taman surga, wa la taj'al qabrahu furatan min hufuran niran. Dan inilah pembahasan yang berkaitan dengan al-yaumul akhir, dan masing-masing pembahasan yang sudah kita sebutkan tadi itu tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya lebih rinci, karena itu telah dibahas oleh para ulama. Namun kita cukupkan demikian, dan insyaallah akan kita lanjutkan kepada rukun iman yang terakhir, wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarri minallahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.